Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Menjadi Pelaku Firman Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya di rumah kita masing-masing kita memiliki cermin. Dan ketika kita bercermin, tentu untuk melihat atau mengecek penampilan kita, apakah penampilan kita sudah rapi dan bagus. Kita melihat bagaimana sisiran kita, bagaimana baju kita, atau mungkin dasi kita, atau bagi wanita mungkin bagaimana ada make up-nya dan lain sebagainya. Dicek ketika bercermin. Fungsi daripada cermin ini ialah untuk melihat apakah masih ada yang kurang baik dari penampilan kita. Itu yang sering kita lakukan pastinya di rumah kita masing-masing sebelum kita bepergian ke pesta atau bekerja atau beraktivitas yang lainnya. Kita pasti melihat ke cermin untuk memastikan penampilan kita ini ada yang kurang atau yang tidak. Jika ada yang kurang, saya yakin dan percaya kita pasti akan memperbaikinya. Kalau kita tidak memperbaikinya, tentu sia-sia kita bercermin. Untuk apa kita bercermin? Kalau melihat sesuatu yang kurang dari penampilan kita, lantas kita tidak memperbaikinya, itu adalah hal yang sia-sia. Demikian juga Yakobus mengatakan bahwa membaca atau mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya dikatakan sama seperti kita sedang bercermin lalu melupakannya. Yang seharusnya kita melihat, membaca, mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, kita sedang membodohi diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, jika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita dikatakan akan bahagia. Kenapa bahagia? Sebab di sana ada janji berkat, ada janji kelimpahan, ada janji penyertaan Tuhan,
ada janji damai sejahtera, ada janji perlindungan dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, janji-janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita orang percaya, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Saya mengatakan di status saya hari ini bahwa orang yang melakukan firman Tuhan atau ketaatan melakukan firman Tuhan adalah benteng yang kokoh untuk menghadapi setiap permasalahan dan tekanan hidup ini. Saya katakan demikian, melakukan firman Tuhan adalah benteng yang kokoh, membentengi kita dari setiap tekanan apa yang ada, yang terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika badai datang, ketika tekanan hidup datang, ketika masalah, pencobaan, ujian, sakit, penyakit datang, dia tetap berdiri kokoh, tidak roboh, sebab dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus, kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan lalu melupakannya, tidak memperbaiki dirinya, maka persoalan hidup, tekanan hidup, masalah, ujian, pencobaan akan menghantam dia sehingga dia roboh dan hebatlah kerusakannya. Saya mau katakan pada kesempatan ini, orang-orang yang tidak kuat menghadapi tantangan hidup adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas pasir, atau orang-orang yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, sekencang apapun badai itu, dia akan tetap kokoh berdiri. Kita melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kalau dia tetap kuat tegar di tengah situasi yang gawat seperti saat ini, berarti dia pelaku firman Tuhan. Kalau tidak, dia pasti roboh. Dan di dalam melakukan firman Tuhan ini ada kasih. Ini yang harus kita garis bawahi, harus ada kasih. Saya katakan kepada istri dan anak saya dan jemaat-jemaat yang saya layani, hiduplah dengan kasih, sebab kasih menutupi banyak dosa. Sebab kasih yang akan menolong kita dari kesukaran-kesukaran hidup ini. Kasih itu dapat menembus batas akal logika kita. Melakukan firman dan kasih menembus batas akal pikiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang akan disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia sama dengan melakukan firman-Nya. Artinya apa? Menembus batas akal manusia. Itu yang disediakan. Sekali lagi saya mau katakan pada kesempatan ini, mari kita menjadi pelaku firman dan dilandasi dengan kasih. Maka pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita di tengah badai yang menerpa. Firman Tuhan menguatkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.